Fakta yang mengejutkan, ternyata Balawi itu tuh bukan warga negara Indonesia. Gila ya, waduh, parah banget. Ini fakta ya, bukannya fitnahan ya. Jadi pada gue di sini ngejelasin secara globalnya aja ya, secara garis-garis besar haluan negara gitu ya. Secara pokoknya pengen nonton detailnya itu nanti tonton aja di channelnya Gus Pual Channel tuh ya. Waktu Pak Kiai itu tuh live sama Gus Zuban sama Gus Fakih ya. Jadi gini ceritanya. Pada tahun 1950 habis agresi militer Belanda tuh yang kedua tuh ya, sampai perang di Surabaya tuh ya 10 November 49 itu ya kalau nggak salah tuh, Indonesia itu tuh lewat presidennya lewat wakil presidennya tuh Bung Hatta itu tuh nawarin kebijakan bagi orang-orang asing yang tinggal di Indonesia. Lu pengen pulang apa lu pengen jadi warga negara Indonesia? Bijak banget kan presiden gue. Sampai di Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tuh diatur tuh ya secara konstitusi ya, di pasal 26 ayat 1 tuh membicarakan tentang masalah warga negara Indonesia. Di pasal 26 ayat 2-nya membicarakan masalah penduduk gitu ya. Dulu ada tuh Habib Kriting tuh, Habib Kribo tuh, si Kribo ngomong gitu, saya ini WNI, saya punya KTP, saya punya kakak gitu. Jadi kalau kita punya KTP, punya kakak, itu tuh patuh secara undang-undang administrasi kependudukan doang gitu ya, nggak masukin ke undang-undang ke kewarganegaraan. Kalau pengen jadi warga negara Indonesia waktu itu tuh dia harus ngurus ke Departemen Imigrasi Indonesia gitu, dan harus disahkan sama presiden langsung. Jadi presiden langsung tuh yang bisa memutuskan ini orang nih bisa jadi warga negara Indonesia apa kagak. Dan di situ tuh harus ada verifikasinya lagi tuh, harus dites bahwa dia itu tuh setia nggak sama Pancasila, dia itu tuh sayang nggak sama negara, dia itu tuh bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya nggak, apa segala macam. Makanya gue nggak aneh dulu waktu Habib itu nyanyiin Indonesia Raya tuh pada bercanda, gue nggak aneh, emang dia kagak cinta kan sama negara kita gitu. Di sini nih ada artikel menarik ya, tulisan menarik. Waktu Pak Kiai live itu tuh disematkan sama Pak Kiai nih. Jadi ada orang jenius nulis komen tuh kayak begini nih. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia nih yang terbaru nih ya, memiliki kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk KTP di Indonesia tidak secara otomatis membuat seseorang menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Catet toh, Kribo, catet bo. Kan lu punya KTP, bukan berarti lu tuh jadi warga negara Indonesia. Lu tuh harus, bapak moyang lu tuh dulu tuh harus ngurus dulu tuh surat menjadi warga negara Indonesia. Dan gue yakin seyakin-yakinnya lu Kribo sama Habib-Habib yang lain nih yang numpang hidup di Indonesia tuh nggak punya surat itu, kagak punya gitu. Syarat menjadi warga negara Indonesia: 1. Kelahiran, lahir di Indonesia dari orang tua warga negara Indonesia, atau lahir di luar Indonesia dari orang tua warga negara Indonesia. Misalnya orang tua kita nih lagi di dinas nih ya, misalnya ke Republik Kongo gitu, kita lahir gitu, kita tetap aja WNI karena di negara kita itu tuh warga negara itu berdasarkan darah, bukan berdasarkan domisili. Ius sanguinis apa ribet gue ngomongnya dah. 2. Mengajukan permohonan menjadi WNI kepada Presiden melalui Menkumham, Menteri Hukum dan HAM. Nah nomor 2 ini nih nggak dilakukan sama bapak moyangnya Habib ini. Kenapa tidak dilakukan sama bapak moyangnya Habib ini? Karena waktu tahun 50 itu, waktu orang-orang Arab ini disuruh jadi WNI, dia pada kagak mau. Dia masih berharap, nih anjing-anjing Belanda dari Yaman ini masih berharap majikannya itu ntar datang lagi, ngejajah Indonesia lagi, dan dia menjadi warga negara kelas 2 lagi, nginjek-nginjek inlander gini gitu loh. Kan ada peribahasanya, verboden for Holden and inlander, dilarang masuk untuk anjing Holden dulu, dibilangin baru
dan pribumi. Berarti kita tuh kastanya tuh ya di mata-mata penjajah tuh lebih rendah daripada anjing. Catat ini nih yang bikin presiden gue nih, papa presiden gue nih jadi marah-marah. Ini nah orang-orang yang kasta sosok yang lagi ngarep-ngarep Belanda datang lagi nih, ya orang-orang ini juga gitu loh. Terus ketiga, naturalisasi. Memenuhi syarat naturalisasi seperti memiliki izin tinggal di Indonesia, berusia 18 tahun atau lebih, memiliki kemampuan bahasa Indonesia, dan yang lain-lain. Terus, pagar status orang asing. Meskipun memiliki KK dan KTP, orang asing dari Yaman tersebut masih dianggap sebagai orang asing. Ingat nih, Beb, lu tuh asing, lu tuh orang asing, jadi jangan macem-macem di negara gua, lu tuh orang asing, yang masih tinggal di Indonesia. Mereka harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi orang asing di Indonesia. Jadi dia tuh orang asing, nggak berhak punya tanah di sini, nggak berhak jadi pejabat, bahkan jadi RT pun dia tuh kagak berhak harusnya gitu. Kalau sesuai dengan konstitusi. Dan presiden dan aparatur negara yang lainnya itu adalah manusia-manusia yang menjalani konstitusi. Kalau presiden dan aparatur negara yang lainnya itu melanggar konstitusi, berarti presiden dan aparatur negaranya itu tuh inkonstitusional dan itu bisa dipecat gitu loh. Langkah selanjutnya, jika orang asing tersebut ingin menjadi WNI, mereka harus mengajukan permohonan naturalisasi kepada presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan gitu loh. Jadi emang Habib ini nih ternyata nih bapak moyangnya ini nih nggak ada yang ngurusin jadi warga negara Indonesia. Jadi Habib ini adalah makhluk-makhluk liar yang punya KTP dan KK dan sosok mengaku paling NKRI. Udah gitu yang gobloknya lagi, Indonesia itu nggak merdeka tanpa ada jasanya Habib Ali Kuitang. Padahal Habib Ali Kuitang dapat bintang jasa tuh 2 salib ngalahin Utsman bin Yahya. Ya pengkhianat juga, bahkan pahlawan-pahlawan gue dibilangnya keturunan Habib semua apa segala macam. Ini orang asing tengehe ya, kalau gue bilang tengehe nggak tahu diri gitu ya. Jadi emang wajar lah pribumi ini nih kita ini marah gitu. Bahkan katanya tuh Anies Baswedan itu tuh kemarin waktu mencalonkan jadi capres itu tuh digugat sama Gus Subhan ini nih, karena emang bapaknya Anies itu nggak pernah ngurusin yang namanya menjadi warga negara Indonesia. Beda sama orang-orang Tionghoa gitu ya. Kalau orang-orang Tionghoa itu tuh waktu dikasih option kayak gitu tuh sama Bung Hatta banyak yang ngurusin jadi warga negara Indonesia. Syaratnya satu, dia harus ngerubah nama yang aslinya, nama Cinanya tuh, nama keknya dia tuh jadi nama orang Indonesia asli gitu. Jadi kayak Marga Tan itu tuh biasanya tuh berganti nama jadi Marga Chandra, Marga Alim ganti nama jadi Salim, Marga apa ganti nama jadi Wijaya apa segala macam gitu ya. Jadi emang kalau dia bilang Cina-Cina itu bukan WNI ya atau balik, yang bukan WNI itu tuh ya Habib gitu. Dan Cina-Cina itu tuh banyak yang udah jadi WNI. Gue bukan ngebelain ini apa segala macam ya. Ternyata yang dia gadang-gadangkan kita itu dijajah sama asing, kita itu begini, kita itu begitu apa segala macam gini. Ternyata nih buayanya dia juga nih, ternyata penjahatnya dia juga nih. Makanya nih, kalau misalnya presiden dan aparatur negara yang lainnya itu tuh menjalankan konstitusi sesuai dengan konstitusi, tidak mengkhianati Undang-Undang Dasar 45, harusnya itu tuh semua orang yang bukan WNI yang menjadi aparatur negara itu harusnya dipecat dan diberhentikan dengan secara tidak hormat. Gitu harusnya, yang bener tuh kayak begitu. Sekarang tuh Allah kan ngebongkar ya kejahatan dia tuh. Allah tuh ngebongkar lagi tuh kelucuan klannya dia tuh. Yang tadinya galak, dikit-dikit ngegebukin kiai gue, dikit-dikit ngedatengin orang pribumi, nonjokin orang pribumi sampai bangga apa segala macam. Sekarang nih satu persatu tuh dikasih lihat sama Allah, dibalas sama Allah. Kemarin itu tuh ada di daerah Demak tuh, Habib pengen ceramah dihalangin sama PWS, ciut juga kan nyalinya.
gantianlah kita yang mempersekusi dia gitu. Dan ada peribahasa, balas dendam itu tuh lebih dahsyat daripada kejadian sebenarnya. Darah itu merah jenderal, iya. Jadi buat orang-orang Indonesia, Habib itu tuh bukan warga negara Indonesia, titik. Tidak sesuai dengan konstitusi. Dia belum pernah mengajukan bahwa dirinya dia itu dulu nenek moyangnya itu menjadi warga negara Indonesia lagi. Nggak ada. Dia itu tuh cuman memperalat agama doang, bahwa orang Indonesia kan mayoritas Islam, dan gue di sini kan pemuka agama, gue tuh tokoh spiritual, gue lah yang punya Indonesia, gue lah yang berhak sama Indonesia, apa segala macam. Padahal dia mah nggak ada hubungannya sama Indonesia, dia tuh cuman penjajah doang, cuman anjing-anjing Belanda dari Yaman yang nungguin kehadiran majikannya tuh untuk nyerang kita lagi, dan dia tuh menjadi orang kasta nomor 2 lagi di Indonesia gitu. Sebajingan-bajingannya ini, makanya tuh Pak Kiai itu marah banget ya. Dan Pak Kiai itu tuh kesel banget ya. Dia bukannya ngedawir doang pakai nama Rasulullah, tapi dia juga ngeruk harta kekayaan Indonesia. Terus dia pengen hidup seenak-enaknya di Indonesia, dan dia itu tuh pengen jadi raja di negara kita, dan kita itu menjadi budaknya dia. Dengan dalil-dalil, dengan ajaran-ajaran dia tuh ya ngaco dan bikin orang-orang Indonesia itu tersihir dan terhipnotis gitu. Dari sekarang nih, kalau ketemu Habib, kalau ketemu yang kayak begitu-gituan tuh ya, ondel-ondel itu tuh, ondel-ondel pakai dasar putih tuh ya udah nggak usah cium tangan. Dia tuh orang asing, dia tuh tamu, dia tuh bukan siapa-siapa. Dan benar kata Kiai Ubaidillah Tamamunji, yang namanya Yahudi Hajar itu tuh suku nomaden. Jadi kayaknya dia tuh dapat kutukan dari Allah tuh ya. Di mana-mana tuh bumi kagak nerima dia tuh ya. Luntang lantung aja, runtang runtung itu kalau kata orang Sunda tuh ngomong itu. Luntang lantung tuh sebenarnya dia tuh kagak punya ketenangan hati, dia tuh gak punya pegangan jiwa. Dan peraturan kayak begini nih di belahan manapun di dunia, di negara manapun itu diberlakukan gitu, bukan di Indonesia doang gitu. Di negara-negara kayak Jepang, kayak Amerika, apa segala macam, mengenai status kewarganegaranya tuh protektif banget gitu. Nah di Indonesia ini nih, kalau misalnya amandemen undang-undang itu dirubah dan langsung mengangkat Habib itu jadi WNI, ya siap-siap aja. Berarti kita tuh udah terinfiltrasi, udah dimasukin. Jadi Departemen Pertahanan kita tuh mesti waspada, mesti ini apa segala macam. Dan kita kan udah tahu kan ya, bahwa emang klannya dia tuh klan perusak, ngerusak di mana-mana. Setiap ada dia tuh ya, hidup di daerah situ tuh kagak berkah gitu ya. Dulu tuh ada tuh katanya wali tuh di Pekalongan, longsor mah longsor aja, kagak minta ini dulu, nggak minta izin dulu Allah sama walinya gitu. Jadi udahlah, jangan percayalah doktrin-doktrin sesat, klan-klan biji itulah. Ya udah, mudah-mudahan nih ya, dengan vlog ini ya, orang-orang Indonesia nih yang nonton vlog gue tuh lebih pede, lebih galak, lebih percaya diri, lebih gahar. Kalau ketemu dia jangan malu, apalagi cium tangan, apalagi jilat kaki, apalagi jilat jigongnya dia. Udah janganlah, udah kagak muksin itu, udah kagak muslim, udah bukan muslim yang kayak begitu, udah kagak musim juga. Ya udah, dari gue Bang Jaini kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.